Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel Gading Rusa. Sebelumnya jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa. Bisa dikata penting dan gratis. Kali ini kita akan masuk lagi di segmen Rarus Ramadan Gading Rusa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kita alhamdulillah kembali lagi di segmen Rarus Ramadan Gading Rusa, yaitu segmen yang membahas tentang fikih-fikih Islam dan sejarah-sejarah Islam setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Nah, kita sebelumnya itu bersyukur alhamdulillah Gading Rusa itu dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun ini, dan kalian juga dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik dan benar, seperti Ramadan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita harus bersyukur nih, karena bagi pendengar Rarus dan Gading Rusa itu menyampaikan Rarus tahun kemarin, alhamdulillah tahun ini kalian bisa mendengarkan Rarus lagi dari Gading Rusa. Dan pastinya Gading Rusa sudah menyiapkan materi-materi yang super duper bagus dan aku sendiri suka, yaitu sejarah. Nah, perlu diketahui juga bahwa Gading Rusa ini sekarang mau membahas siro atau sejarah, ya, yaitu sejarah para sahabat Nabi, ya kan? Kita akan membahas Ramadan tahun ini tuh sejarah sahabat Nabi, yaitu Khulafatur Rasyidin atau khalifah penerus sepeninggal Nabi Muhammad. Ada 4 khalifahnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, Ramadan ini Gading Rusa itu sudah tentukan untuk hari Jumat pertama kita akan membahas Abu Bakar yang akan kita bahas sekarang. Kedua adalah Umar, Jumat kedua. Jumat ketiga Utsman, dan Jumat yang terakhir adalah Ali. Nah, maka dari itu ini tuh seru banget, kalian harus stay tune terus di channel Gading Rusa. Gading Rusa, pertanyaannya hari Kamis tetap ada video apa enggak? Tetap ada video, jangan khawatir. Gading Rusa tetap ada video hari Kamis, dan video Ramadan tahun ini tuh hari Kamis itu seru banget, ada segmen baru di channel Gading Rusa buat nemenin Ramadan kalian hari Kamis biar nggak boring. Hari Jumatnya diisi sejarah yang Gading Rusa suka, sejarah Khulafatur Rasyidin yang pastinya seru. Dikemasnya juga secara lucu biar kalian nggak tegang-tegang amat, dan outfitnya Gading Rusa ini sudah mendukung ya. Apa ini model outfitnya, pokoknya outfit Ramadan dah. Dan kalian juga bebas dengerinnya, mau makan, mau minum, mau pokoknya dengerinnya tetap santai, tetap jangan tegang. Semoga kalian juga mendapatkan ilmunya, dan Gading Rusa tuh sudah riset di HP, sudah Gading Rusa catat semuanya. Makanya kalian kalau aku nanti baca sambil ngeliat gitu apa-apa ya, karena aku udah riset nih banyak banget di HP tuh banyak. Nah, ini kita akan bahas hari ini secara pelan-pelan, santai, enak pembawaannya, dan kalian bebas mau sambil ngapain aja ya. Oke, nanti tambah panjang durasinya, langsung aja kita akan membahas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlebih dahulu. Ya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Abu Bakar As-Siddiq, Khulafatur Rasyidin yang pertama. Abu Bakar atau yang nama aslinya dikenal sebagai Abu Quhafah lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Semasa hidupnya sampai remaja, beliau ini tidak pernah meminum khamr. Khamr itu apa sih Gading Rusa? Khamr itu semacam arak atau anggur keras yang pada saat itu orang Arab cowok selalu populer minum khamr. Nah, beliau ini dari kecil sampai remaja, lingkungannya semua minum khamr, beliau ini tidak. Masya Allah sekali ya. Jadi beliau ini, padahal beliau belum mengenal Islam, cuman beliau ini dari kecil tuh tidak mau minum khamr atau yang namanya anggur keras. Menyembah berhala dan berjudi. Beliau ini tidak pernah juga menyembah berhala dan berjudi. Kenapa? Walaupun beliau ini tidak mengenal Islam semasa kecil dan remaja beliau, tapi Abu Bakar ini tidak pernah meminum anggur keras atau khamr. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Jadi berhala itu adalah tuhannya orang Arab jahiliyah pada masa itu, semacam kayak patung gitu untuk disembah. Dan berjudi. Kalau berjudi ini memang di Arab itu populer karena jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena bodoh, masa bodoh-bodohnya lah sebelum adanya Islam.
Jadi beliau ini dari kecil sampai remaja ini tidak pernah yang namanya minum khamar seperti lingkungan sekitarnya, menyembah berhala seperti agama di lingkungan sekitarnya pada saat itu, dan berjudi seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah saat itu. Jadi dari kecil sampai remaja beliau saja tidak pernah yang namanya mengenal hal-hal ini, tidak pernah mengikuti hal-hal tiga ini. Bahkan belum ada Islam. Ya. Jadi beliau tidak pernah minum khamar, menyembah berhala, dan berjudi. Beliau ini dikenal orang yang baik dan jujur. Ya. Beliau ini juga dikenal sebagai pedagang yang jujur dan adil. Maka dari itu beliau ini oleh Rasulullah SAW diberi gelar As-Siddiq atau jujur. Karena beliau ini dikenal sebagai orang yang jujur, baik hati. Apalagi pada saat itu mata pencaharian orang Arab kan berdagang. Beliau ini dalam berdagang itu jujur, adil, tanpa mengurangi atau curang dalam timbangan atau perdagangan. Nah, di usia 37 tahun, beliau ini masuk Islam, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Maka dari itu, beliau ini disebut sebagai sahabat Nabi yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, atau golongan pertama yang masuk Islam. Jadi beliau itu masuk Islam di usia 37 tahun, dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, setelah memasuki Islam, beliau ini sangat patuh terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini selalu berada di samping Nabi, dan Abu Bakar ini selalu mengikuti perkataan Nabi karena beliau percaya Nabi ini adalah makhluk yang sempurna dan benar-benar utusan Allah. Sampai pada saat Nabi ini Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ini percaya pada perkataan Nabi. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, atau yang dapat dipercaya, atau yang orang berkata jujur. Nah, jadi pada zaman itu Nabi ini Isra Mi'raj. Lalu Nabi ini bercerita kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya tadi malam itu melakukan perjalanan dari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, lalu di Sidratul Muntaha Nabi menceritakan, saya diberi perintah sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu, dan saya melihat keadaan surga, keadaan neraka, seperti itu. Nah, orang-orang di sekitar Nabi itu yang menceritakan tuh justru orang-orang kafir tuh malah justru mengetawakan, kamu ini bercanda ya, kamu ini berbohong ya. Masa ada orang bisa ke Sidratul Muntaha? Nggak mungkin. Tapi Abu Bakar tuh langsung mempercayai kata-kata Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok Abu Bakar ini mempercayai kata-kata Nabi? Karena Abu Bakar ini tahu Nabi tidak mungkin berbohong. Nabi ini utusan Allah. Kan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau memang Nabi melakukan perjalanan itu ya benar kata Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu benar perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, maka itu benar atau jujur dan aku mempercayainya. Karena Nabi Muhammad bukan orang yang pembohong. Beliau orang yang jujur. Maka saat itu pun Nabi Muhammad memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq sebagai Siddiq, atau yang perkataannya dapat dipercaya, atau orang yang suka dan selalu berkata jujur. Nah, apapun yang dikatakan Nabi, beliau itu selalu percaya selama itu keluar dari mulut Nabi dan benar. Pada malam tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah, Nabi mengajak Abu Bakar untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk pertama kalinya. Karena kondisi Mekah itu untuk penyebaran Islam itu sangat tidak kondusif. Bahkan Nabi itu diincar untuk dibunuh jika terus berdakwah di Mekah, sehingga mau tidak mau pada malam itu Nabi pun harus hijrah ke Madinah. Dan Nabi Muhammad ini mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dia mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berdua ini menemani hijrah ke Madinah. Ya, Abu Bakar pun ikut dengan senang hati, dan seperti biasa beliau menemani dan siap siaga untuk menjaga dan menemani Rasul. Beliau pun ikut hijrah ke Madinah.
agar terhindar dari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi mengajak hijrah pada malam hari. Karena kalau Nabi hijrah pada siang hari atau pagi hari jelas ketahuan, karena pada saat itu tuh kondisinya Nabi itu lagi diincar untuk mau dibunuh. Maka dari itu Abu Bakar dan Nabi Muhammad memutuskan kita hijrah malam saja agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy gitu ya. Nah, karena dikejar pula, Nabi melewati jalan yang berbeda. Mereka ini kan dikejar mau dibunuh ya. Wah, bunuh ini, menyebar agama apa ini, tidak cocok dengan tradisi kita. Sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq itu melewati jalan yang berbeda. Beliau ini juga mengajak salah satu penuntun jalan dan request ke penuntun jalan ini, tolong jalannya jangan yang kayak biasanya ya. Kita lewat jalan yang pedalaman, menyusur agar tidak ketahui kaum kafir Quraisy. Udahlah, melewati jalan perjalanan itu. Nah, sesampainya akhirnya, ini kata-kata apa gitu, sampai akhirnya Nabi dan Abu Bakar ini bersembunyi di gua namanya Gua Thur selama 3 hari 3 malam demi menghindari pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Nah, jadi setelah berjalan meliuk-liuk, sampailah di sebuah gua namanya Gua Thur. Mereka, Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu bersembunyi di dalam situ untuk menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Beliau menghindari di Gua Thur, dan beliau di gua itu sama membayangkan 3 hari 3 malam di dalam gua. Di dalam gua 3 hari 3 malam itu seperti apa, wallahu a'lam. Tapi karena Nabi Muhammad ini kan istimewa ya, punya mukjizat, sehingga pada saat kaum kafir Quraisy lewat di depan gua, kaum kafir Quraisy mau masuk gua. Cuman kaum kafir Quraisy tidak bisa melihat gua tersebut karena gua tersebut tuh ditutup oleh sarang laba-laba dan dilindungi para hewan-hewan. Nah, karena takut diserang hewan, maka dia ini tidak jadi masuk ke gua. Karena itu loh ada gua, siapa tahu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sembunyi di sana. Coba kita cek. Tapi tidak bisa melihat gitu kan. Ada jaring laba-laba yang besar dan ada banyak hewan yang menutupi gua tersebut. Takutnya mereka diserang sehingga mereka pun tidak mengecek gua itu. Padahal di dalam gua itu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad. Itulah mukjizat dari Nabi ya. Masya Allah ya, spesial sekali memang Nabi Muhammad ini ya. Nah, setelah itu mereka pun ketika sudah aman, setelah 3 hari 3 malam, mereka keluar dari Gua Thur dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar dan Nabi Muhammad disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Bahkan ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar datang, masyarakat Madinah ini sudah menyiapkan dengan rebananya, ditabuh, dan mereka menyanyikan lagu Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajabal syukru alaina mada'alillahida. Jadi itu adalah lagu dari kaum Madinah untuk menyambut kedatangan Abu Bakar dan Rasulullah, karena mereka ini sangat tidak sabar menanti-nanti kedatangan Abu Bakar dan Rasul. Nah, selama di Madinah, Abu Bakar itu membantu Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad membangun masjid, Nabi Muhammad menjalankan pemerintahan, Abu Bakar ini siap membantu Nabi dan siaga membantu Nabi. Nabi ada kesulitan apapun, Abu Bakar ini siap membantu. Pokoknya selama di Madinah ini, Abu Bakar itu selalu membantu Nabi Muhammad SAW. Sampai terjadinya perang Badar dan perang-perang lainnya. Jadi ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Abu Bakar ini dipercaya sebagai orang yang hebat dalam peperangan. Beliau ini sebagai pemimpin perang yang sangat hebat dan tegas, juga pandai dalam berperang. Dan banyak memenangkan peperangan dalam sejarah-sejarah Islam. Seperti dalam perang Badar, beliau ini berhasil memenangkan perang Badar karena dengan strategi Rasul, dan beliau memimpin perang dengan kegigihan Abu Bakar, sehingga pada perang Badar umat Islam menang.
Dan pada perang Khandaq umat Islam juga menang. Jadi banyak sekali perang-perang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu berhasil Islam memenangkan perang tersebut karena strategi Rasul yang sangat bagus, dan juga Abu Bakar ini memimpin perang juga sangat baik dan tegas, gigih, sehingga umat Islam ini menang di dalam sejarah-sejarah perang Islam. Umat Islam ini menang terus dalam peperangan. Padahal jumlah perang, ini kalau kita ibaratkan ya, pada perang Badar, umat kafir Quraisy ini 1000, ini ibarat ya, 1000, umat Islam ini 100 jumlah pasukannya. Kafir Quraisy 1000, umat Islam ini cuma 100. Tapi menang. Ya karena apa? Karena strategi dan kegigihan Abu Bakar, strategi dari Rasul dan kegigihan kepemimpinan dalam perang Abu Bakar yang membuat perang Badar dimenangkan oleh umat Islam yang jumlah pasukannya lebih sedikit. Ini keren ya. Jadi selama sejarah Islam, Abu Bakar ini dipercaya memenangkan terus perang-perangan Islam. Perang Islam, perang-perangan mah perang bohongan, perang Islam. Nah, selama beliau masuk Islam, semua harta beliau ini digunakan untuk perjuangan Islam. Mulai dari harta bendanya, saat perang ini beliau gunakan untuk perjuangan Islam 100%. Beliau ini menyerahkan semua hartanya, tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya bahkan. Dan keluarganya pun mengatakan, ya gak apa-apa, kalau itu yang dibutuhkan umat Islam, saya rela, saya ikhlas, karena pasti Allah memberikan rezeki untuk keluarga Abu Bakar. Maka dari itu Abu Bakar ini sedekah, rajin bersedekah untuk keperluan perang, untuk keperluan umat Islam. Beliau mengeluarkan segala hartanya untuk keperluan kepentingan umat Muslim. Sedekah sumur, beliau ini juga membeli sebuah sumur dan beliau sedekahkan kepada umat-umat Islam yang kehausan nih. Disedekahkan sumur itu gratis buat mereka. Membebaskan budak Bilal bin Rabah. Jadi selain rajin bersedekah untuk perjuangan Islam, beliau ini memberikan sumur untuk Islam. Beliau ini membebaskan budak Bilal bin Rabah yang waktu itu disisa oleh majikannya. Beliau melihat dibebaskan dan masuk Islam, dan azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah ini. Setelah itu putri beliau Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah, dan Abu Bakar ini menjadi sahabat Rasul sekaligus mertua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pasti tahu kan putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau udah yang denger lagu Aisyah mungkin tahu ya, Aisyah. Nah itu adalah putri dari Abu Bakar yang dinikahkan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar ini sahabat sekaligus mertua bagi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Nabi ini menunjuk Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Islam. Jadi sebelum meninggal Rasulullah menunjuk Abu Bakar nanti yang akan meneruskan kepemimpinan Islam sampai Abu Bakar meninggal. Nah, setelah Nabi meninggal, dan itu adalah masa kesedihan paling pahit yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar ini sahabat dan mertua terdekat Nabi yang mengetahui perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Dan ketika Nabi meninggal, ini adalah pukulan terbesar bagi Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau pun akhirnya melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad yang disebut masa Khulafatur Rasyidin. Dan Abu Bakar pun menjadi khulafah yang pertama atau khalifah yang pertama. Saat Rasulullah meninggal, Abu Bakar ini orang yang paling tegar. Walaupun di dalamnya ini runtuh, tapi beliau ini tetap memaksakan dan tetap berusaha ikhlas, berusaha tegar, berusaha sabar. Dan beliau ini menyabarkan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab kan pada saat itu tidak terima atas kepeninggalan Rasul. Dan beliau ini menyabarkan Umar bin Khattab dengan membacakan surat Ali Imran ayat 114. Nah, setelah itu saat menjadi khalifah, Islam ini memiliki masa kejayaannya, perjuangan yang dilakukan Abu Bakar. Sehingga pada saat menjadi Khalifatur Rasyidin, Islam ini memiliki masa kejayaan yang sangat-sangat jaya sekali dipimpin oleh khalifah pertama Abu Bakar ini. Ya, kita tidak meragukan lagi dari sejarah tadi Abu Bakar yang setia kepada Rasul. Abu Bakar ini kan
banyak sekali hartanya diluangkan, beliau ini sedekah, beliau ini juga melakukan berbagai macam perjuangan untuk Islam dalam peperangan. Bahkan masa kecilnya yang belum mengenal Islam pun beliau ini tidak melakukan kebiasaan buruk orang Arab pada zaman itu. Maka tidak heran ketika beliau menjadi khalifah atau pemimpin Islam yang pertama sepeninggal Rasul, beliau ini menjadi orang yang sangat-sangat menunjukkan sifat kepemimpinan yang baik. Sehingga Islam ini sangat sangat berjaya pada masa itu. Wah, senang sekali, wah, Abu Bakar memimpin. Karena mereka tuh berbangga ketika Abu Bakar memimpin, Islam ini jaya. Nah, kira-kira apa saja kepemimpinan Abu Bakar? Ini adalah kepemimpinan Abu Bakar, atau kalau kita bahasakan ini kayak hasil dari kepemimpinan beliau. Yang pertama, memerangi kaum murtad atau kaum yang keluar dari agama Islam. Karena sepeninggal Rasul ini ya, ini orang-orang nakal ini ya, mereka itu kalau ada Rasul masuk Islamnya itu bukan lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk Islam itu hanya karena ada Rasulullah. Ada Rasulullah, mereka masuk Islam. Ketika Rasulullah meninggal, mereka ini murtad, keluar dari agama Islam. Abu Bakar itu sangat menentang, sehingga Abu Bakar ini memerangi kaum murtad ini. Diperangi oleh Abu Bakar. Sehingga kaum murtad pada saat itu pun musnah oleh Abu Bakar. Karena mereka ini murtad, berarti kan mereka masuk Islamnya ya tidak karena Allah, karena cuma ada Rasul aja. Sepeninggal Rasul bagi Abu Bakar, Islam tetap ada, tidak ada yang namanya murtad, sehingga Abu Bakar pun memerangi kaum murtad ini sehingga kaum murtad musnah. Itu yang pertama, memerangi kaum murtad. Kedua, memerangi nabi palsu. Setelah memerangi kaum murtad ini ada lagi nih cecung nakal ini ya, memerangi nabi palsu ya. Cecung nakal ini mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Saya ini pengganti Rasul. Abu Bakar yang mendengar hal itu. Abu Bakar kan tahu Rasulullah ini adalah Rasul yang terakhir, tidak ada nabi-nabi lagi, itu udah palsu. Cuma ngaku-ngaku, diperangi lagi oleh Abu Bakar karena mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Ya, sehingga nabi palsu pun dimusnahkan juga, sehingga kaum murtad musnah, nabi palsu pun akhirnya musnah juga. Jadi memerangi kaum murtad, memerangi nabi palsu. Nah, setelah itu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Nah, karena sekali lagi ada Rasulullah ini, mereka membayar zakat ya karena ada Rasulullah. Sepeninggal Rasul, mereka tuh udah nggak mau membayar zakat lagi. Mereka pikir sudah nggak ada Rasul, udah nggak perlu zakat lah. Abu Bakar mendengar hal itu, diperangi. Zakat itu wajib, dalam rukun Islam pun zakat tercantum. Maka zakat harus tetap dibayar, wajib bagi yang mampu. Yang mampu bayar zakat ini nggak mau. Ya Abu Bakar perangi. Kamu nggak boleh kayak gitu, diperangi sehingga mereka pun akhirnya mengeluarkan zakat. Sudah nih, memerangi kaum murtad, memerangi nabi palsu, dan memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga setelah diperangi ini musnah, ya kondisinya normal lagi. Yang keempat, beliau ini melakukan perang Yarmuk. Nah, perang Yarmuk ini ditujukan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Seperti yang Gadi Rusa jelaskan, Islam pada zaman Rasul ini sangat besar. Nah, untuk memperbesar lagi kekuasaan Islam pada zaman itu, Abu Bakar ini melakukan perang Yarmuk. Kenapa? Agar Islam ini meluas ke seluruh, tidak hanya bagian Jazirah Arab, ke luar bagian Jazirah Arab. Sehingga Islam ini semakin banyak dikenal dan semakin banyak menganut Islam, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ya, sehingga dilakukan perang Yarmuk ini, dan perang Yarmuk itu menang. Sehingga umat Islam pada saat itu jaya dan luas sekali dan sangat besar pada zaman itu. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Islam sangat jaya dengan perluasan wilayah kekuasaan dan hasil kemenangan dari perang Yarmuk. Yang kelima, majunya Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, kejayaan dalam perang, peragamaan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi yang kelima ini, selain dari memperluas wilayah kekuasaan Islam, Islam ini memiliki puncak kejayaannya di semua bidang. Mulai dari perdagangan ekonominya, perluasan wilayahnya yang sukses dan jaya, dan juga peragamaannya ini, Islam ini semakin banyak yang menganut Islam dan semakin kuat
agama Islam pada saat itu. Tapi sayangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sakit selama 13 hari saat perang Yarmuk tadi, ya. Dan beliau pun mengembuskan nafas terakhirnya di usia ke-60 tahun, tepatnya pada tahun 13 Hijriah. Beliau pun meninggal pada usia 60 tahun saat perang Yarmuk. Beliau sakit 13 hari dan beliau pun meninggal pada tahun 13 Hijriah. Tapi beliau ini menyisakan 5 kepemimpinan yang Gak Dosa sudah jelaskan di atas tadi. Nah, 5 kepemimpinannya ini sangat bermanfaat lah dan sangat membuat Islam ini jaya, sehingga 5 hasil kepemimpinan beliau tadi ini tetap bisa terlaksana dan tetap menghasilkan kejayaan walaupun beliau ini sakit pada saat perang Yarmuk selama 13 hari dan beliau pun meninggal di usia 60 tahun pada tahun 13 Hijriah. Sebelum beliau meninggal, Abu Bakar ini menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya memimpin umat Islam. Karena Abu Bakar ini sudah tahu bahwa beliau ini sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka beliau menunjuk Umar bin Khattab, engkaulah yang akan meneruskan kepemimpinanku sepeninggalku. Beliau memimpin Islam selama 2 tahun saja, guys. Jujur Gak Dosa kalau bahas ini sedih banget. Dengan kegigihan beliau dan 2 tahun saja, dalam 2 tahun beliau ini bisa menghasilkan 5 kepemimpinan dan membuat Islam jaya sekali, hanya dalam 2 tahun. Kepemimpinannya membuat jaya kaum muslimin dari berbagai aspek dan berbagai bidang. Dari semua bidang yang Gak Dosa jelaskan tadi, Islam ini kan sangat sukses sekali. Kaum muslimin juga sangat jaya di kepemimpinan Abu Bakar yang hanya 2 tahun saja, tetapi bisa menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Nah, kita harus mencontoh sifat-sifat dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu jujur, rajin bersedekah, pemberani, dan taat pada sunnah Rasul. Agar hidup kita ini senantiasa dalam syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan keberkahan hidup yang sangat berkah, apalagi selama di bulan Ramadan ini. Maka kita harus banyak-banyak mencontoh sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu dengan rajin bersedekah, taat pada sunnah-sunnah Rasul, menjadi pribadi yang pemberani dan gigih, dan juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta kita demi kebaikan Islam. Jadi kita menyontoh perjuangan Gak Dosa jelaskan dari atas Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling dekat sekaligus mertua daripada Rasulullah. Jadi kita harus mencontoh kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu tadi adalah kisah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita semua bisa dipertemukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ya, kita mencontoh sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita dengar dari sejarahnya beliau tadi, sangat susah sekali beliau bersama Rasulullah. Beliau setia mendampingi Rasulullah dalam perjuangan Islam. Dan sepeninggal Rasul, beliau menjadi Khulafatur Rasyidin. Beliau ini juga menjadikan Islam ini sangat jaya, padahal hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, dengan sifat-sifat beliau yang jujur, adil, tegas. Nah, jadi dengan kepemimpinan beliau dan dengan perjuangan keras beliau, dengan sifat-sifat mulia dan agung beliau yang beliau ini adil, rajin bersedekah, jujur, sehingga kita harus mencontoh sikap-sikap dan sifat-sifat mulia beliau. Nah, itu tadi adalah perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana perjuangan yang Gak Dosa bahas tadi, mulai dari beliau kecil, dari beliau menjadi masuk Islam sampai perjuangan beliau selama menjadi Khalifatur Rasyidin. Kita contoh banyak hal kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf bila Gak Dosa ada salah perkataan. Dan kita akan bertemu lagi di Jumat depan membahas Khulafatur Rasyidin yang kedua, yang dituju oleh Abu Bakar untuk melanjutkan kepemimpinannya, yaitu Umar bin Khattab. Seperti apa kisahnya, kita tunggu Jumat depan ya. Terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gak Dosa, aktif loncengnya agar kalian tahu pemberitaan terbaru. Dan sampai berjumpa di Rarus Jumat depan membahas tentang Khulafatur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.